Bahkan orang beriman itu tidak berarti tidak bermuamalah dengan non-muslim. Tidak berarti orang beriman itu tidak bermuamalah dengan orang yang terjerumus kepada maksiat. Dan tidak berarti juga kita tidak bermuamalah dengan orang yang terindikasi punya pemahaman menyimpang atau dikenal dengan ahlu bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat, dengan nikmat yang tidak mungkin kita untuk menghitungnya, nikmat yang sangat banyak. Nikmat yang agung ini adalah nikmat iman, nikmat Islam. Fa nikmatu nikmatan. Nikmatun mutlaqah abadiyah wa nikmatun muqayyadah faniyah. Karena nikmat itu ada dua. Ada nikmat yang mutlak, nikmat abadi, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seseorang, diberikan akan terus menerus fi hadhihi dunya wa fil akhirah, fil hayat wa ba'dal mamat. Yaitu nikmat yang abadi, nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada seorang hamba yang Allah kehendaki. Nikmat yang diberikan di dunia dan nikmat yang akan diberikan nanti yaumul qiyamah. Nikmat yang diberikan ketika masa hidup dan nikmat yang diberikan setelah kita meninggal dunia. Nikmat ini adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah. Adapun yang kedua adalah nikmat muqayyadah faniyah, yaitu nikmat yang terbatas, nikmat yang fana, nikmat yang akan berhenti. Wahia nikmatul dunia, nikmatul amwal, nikmatul jah, nikmatul sihah, nikmatul jamal. Nikmat yang terbatas ini adalah nikmat dunia, nikmat harta, nikmat kedudukan, nikmat kesehatan, nikmat kegantengan atau kecantikan. Nikmatnya ini adalah nikmat yang terbatas, ada expire-nya semuanya. Wa hadhihi nikmah muqayyadah aidan qalilah bi nikmati nikmah mutlaqah abadiyah. Nikmat dunia ini, nikmat yang terbatas ini juga sedikit dibandingkan dengan nikmat yang abadi itu. Sehingga dalam sebuah hadis Baginda Nabi SAW menjelaskan
anallaha ta'ala khalaqa mi'ata rahmatin, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan 100 rahmat. Jadi rahmat itu ada yang merupakan sifat di antara sifat Allah. Ada juga rahmat itu merupakan makhluk di antara makhluk Allah. Allah menciptakan rahmat. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu rahmat di dunia. Lalu berserikat seluruh makhluk di dunia ini. Orang beriman, orang kafir, ahlu taat, ahlu maksiat, ahlu tauhid, ahlu syirki, ahlu sunnah, ahlu bid'ah, bahkan berserikat dengan seluruh makhluk. Adapun yang 99-nya maka Allah Subhanahu wa taala simpan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyimpannya 99 rahmat itu akan diberikan nanti yaumul qiyamah. Akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita meninggal dunia. Fil qabri wa fi arasatil qiyamah wa fil jannah. Maka oleh sebab itu kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah bodohnya sejumlah manusia yang mereka mengoptimalkan seluruh waktu dan kesempatannya dan tenaganya untuk mendapatkan satu rahmat di dunia, yang itu pun akan ditinggalkan, yang itu pun tidak abadi, dan itu pun sedikit, lalu lupa dan lalai dan tidak mempersiapkan diri untuk mendapatkan 99 nikmat yang Allah Subhanahu wa taala, atau 99 rahmat yang Allah Subhanahu wa taala mempersiapkannya nanti yaumul qiyamah. Nikmat iman ini nikmat yang sangat agung. Nikmat Islam ini adalah nikmat yang sangat agung. Karena tidak ada kebahagiaan tanpa iman. Tidak ada kebahagiaan tanpa Islam. Oleh sebab itu Allah menjelaskan, wa may yabtaghi ghairul islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menempuh agama bukan dengan agama Islam, maka dia termasuk orang yang rugi. Dan rugi yang selamanya adalah nanti yaumul qiyamah. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman adalah nikmat yang sangat agung. Nikmat yang sangat mulia bagi setiap orang. Maka tatkala kita ini diberikan nikmat yang agung ini, hidayah kepada iman, hidayah kepada keislaman, maka mesti kita menjaga keimanan ini. Karena iman ini merupakan anugerah dari Allah. Artinya antum semua, kita semua, para ibu harus tahu bahwa iman ini nikmat dari Allah, anugerah Allah. Allah tidak menganugerahkan iman kepada semua hambanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan iman, menganugerahkan tauhid kepada siapa yang Allah taala kehendaki. Yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Allah menunjukkan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah taala menyesatkan kepada siapa yang Allah taala kehendaki. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan generasi awal para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Kemudian peringatan itu adalah untuk kita semua. Allah berfirman, "Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlam minallahi wa ni'mah." Dan ingat, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika orang beriman, kaum muhajir, orang-orang Ansar, berbeda dengan pengikut Abdullah ibnu Ubay bin Salul dari orang-orang munafik.
Demikian juga berbeda dengan orang-orang Yahudi, itu Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Dan berbeda juga dengan orang-orang kufar Quraisy, laknatullahi alaihim. Maka Allah ngasih tahu kepada mereka, itu orang-orang beriman. Apa kata Allah? Walakinallaha habbaba ilaikumul imana. Allah Ta'ala menganugerahkan kepada mereka cinta kepada keimanan. Jadi beda dengan orang-orang Yahudi. Beda dengan orang-orang munafik. Yang mereka sulit melaksanakan iman dan tidak menerima iman dalam hati mereka. Walaupun mereka mengucapkan kalimat iman dalam lisannya. Apa yang jadi alasan? Karena mereka tidak diberikan rasa cinta kepada iman. Tapi Allah menganugerahkan rasa iman. Cinta iman kepada Abu Bakar. Cinta iman kepada Umar. Cinta iman kepada Utsman. Cinta iman kepada Abdullah bin Abbas, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, Abdurrahman bin Auf, dan seluruh sahabat. Walakinallah habbaba ilaikumul imana. Wa zayyanahu fi qulubikum. Kemudian iman itu bertengger dan iman itu menancap dalam hati para sahabat. Dan iman itu mengeluarkan tunas. Dan iman itu mengeluarkan batang yang kokoh. Dan iman itu membuahkan dahan-dahan yang besar. Membuahkan ranting-ranting. Dan membuahkan buah. Maka digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang iman adalah seperti kurma. Wa dharaballahu masalan kalimah thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahin biidzni rabbiha. Ini adalah nikmat iman yang Allah Subhanahu wa taala lemparkan, dimasukkan ke hati para sahabat. Cahaya yang Allah telah berikan kepada mereka. Kemudian waqarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian ini benci kepada tiga hal. Benci kepada kekufuran, benci kepada kefasikan, benci kepada maksiat. Dan ini nikmat yang sangat agung. Ketika pada orang mukmin ada wala, loyalitas kepada setiap kebaikan, dan ada bara dari setiap keburukan. Itu adalah nikmat yang sangat agung. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ujung ayat itu fadlam minallahi wa ni'mah. Bahwa itu merupakan karunia Allah. Artinya karunia pemberian. Hadiah dari Allah. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan nikmah. Berupa nikmat yang sangat agung. Maka kita sebagai orang mukmin wajib untuk menjaga iman ini. Menjaga keislaman kita, menjaga ketaatan kita, menjaga ketakwaan kita. Dan menjaga keistiqomahan kita, komitmen dengan sunnah. Kenapa? Karena kata para ulama, wajib dicatat oleh kita di sini. Kullama tamassakal insanu bil haqqi yunazi'uhu salasatun. Yunazi'u syaitonul insi, yunazi'u syaitonul jinni, wa yunazi'u hawahu. Kata para ulama, kenapa kita mesti istiqomah? Mesti memiliki kekuatan dan mesti kita memiliki perisai iman. Kenapa? Karena setiap orang itu berpegang teguh dengan kebenaran, berpegang teguh dengan iman, dengan Islam, dengan sunnah, maka akan berseteru dengan tiga kekuatan musuh. Dan tiga kekuatan ini akan ada dalam setiap saat kita berseteru dengan tiga kekuatan ini. Apa katanya? Yang pertama adalah berseteru dengan syaitan manusia. Yaitu akan berseteru dengan kekuatan
tentara-tentara iblis laknatullah, tentara-tentara syaitan laknatullah dari manusia, berupa orang kafir, berupa orang munafik, berupa ahlu bid'ah, berupa ahlu maksiat. Sedangkan yang kedua, kita akan berseteru dengan iblis itu sendiri, dengan jin yang akan membisikkan dalam hati kita tentang keburukan-keburukan. Sedangkan yang ketiga akan berseteru dengan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'li zuhrufal qawli gurura. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi dan kita para pengikut nabi musuh. Siapa musuhnya? Syaitan dari kelompok manusia, syaitan dari kelompok jin, yang akan membisikkan satu dengan yang lainnya, berupa bisikan yang di dalamnya terdapat tipu daya, kebohongan-kebohongan yang bisa menggelincirkan orang dari kebenaran. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Dan demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan untuk setiap nabi musuh dari orang-orang yang mujrim. Orang-orang yang melampaui batasan Allah, kafir, munafik, musyrik, ahlu bid'ah, ahlu maksiat, walaupun tingkatannya berbeda. Bahkan dalam surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim tsumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin." Iblis membuat pengumuman. Iblis memproklamirkan diri. Kata iblis, "Wahai Tuhanku, dengan sebab engkau telah menjadikan aku sebagai hamba yang durhaka, maka aku benar-benar akan menggelincirkan orang-orang yang berada di jalan yang lurus. Aku akan datang dari depan, aku akan datang dari belakang, aku akan datang dari kanan, dan aku akan datang dari kiri, sehingga hanya sedikit orang-orang yang bersyukur kepada Allah." Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menjelaskan ayat ini, apa yang dimaksud syaitan menggoda dari depan, iblis menggoda dari depan, itu apa? Wasyakiku an amri akhiratihim. Syaitan akan membuat kita ragu tentang urusan akhirat. Kemudian menggoda dari belakang, uzayyinu an amri dunyahum. Kami akan menghiasi dunia, sehingga kita punya penyakit yang disebut dalam hadis penyakit wahan, itu hubud dunya wa karahiyatul maut. Syaitan akan datang dari kanan, iblis akan datang dari kanan apa? Usyabihu an amri dini. Kata iblis, aku akan meragukan agama mereka, bikin syubhat, ya, memunculkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, memunculkan pemahaman-pemahaman yang sesat, ya, karena ada propaganda-propaganda. Sedangkan dari kiri adalah uzayyinu an amri ma'asi, aku akan menghiasi maksiat, sehingga sedikit yang bersyukur kepada Allah. Bahkan dalam surah Al-Isra-nya disebutkan, Allah berfirman apa? Yaitu ayat 64. Tadi surat Al-A'raf ayat 16, ayat 17. Allah berfirman, wastabjiz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajulika wa syarikum fil amwali wal aulad wa'idhum wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Syaitan itu akan membuat rekayasa, seret mereka, sesatkan mereka. Siapa yang mampu di antara mereka? Dari orang-orang beriman maksudnya. Dari orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dengan apa? Dengan suaramu. Berarti di sini ada pasukan iblis
pasukan syaitan dari kelompok manusia yang akan membuat propaganda-propaganda. Nah, sedangkan yang kedua, mereka akan mengerahkan juga pasukan pejalan kaki, pasukan berkuda. Artinya orang-orang kafir akan membuat kekuatan yang bertujuan untuk menggelincirkan orang-orang beriman. Kemudian mereka juga akan memperbanyak keturunan dan memperbanyak harta mereka. Bagaimana untuk menggelincirkan orang-orang beriman? Nah, kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ayat ini dan ayat-ayat yang tadi itu memberikan satu peringatan bahwa bagi setiap kita itu punya musuh. Dan juga ada musuh yang ada dalam hati kita. Yaitu apa? Hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Inna nafsal amaratun bisu. Tidak ada di antara kita yang tidak ingin melakukan maksiat. Ada giroh dalam hati manusia untuk melakukan maksiat. Nah, dengan sebab begitu dahsyatnya musuh kita, bahkan saking dahsyatnya, ingat, Nabi SAW memberikan peringatan. Mungkin orang paginya mukmin, sorenya kafir. Mungkin sorenya mukmin, paginya kafir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dalam hadis Abu Hurairah, hadisnya sahih. Apa kata beliau? Badiru bil a'mal fitanan kaqit'atil lailil mudlima. Yusbihu rajulun mu'mina wa yumsi kafira, wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Yabi'u dinahum bi aradi minad dunya. Bersegeralah kalian untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, amal soleh. Jangan terlambat ngaji, jangan terlambat sholat, jangan terlambat ibadah, dan yang lainnya. Sebelum datang fitnah, bagaikan potongan malam gelap gulita. Artinya sangat sulit mencari yang benar. Bahkan hari ini, bahasa para ulama kita mengatakan hari ini bukan sulitnya mencari sumber ilmu. Tapi yang sulit hari ini adalah memverifikasi apa yang sampai kepada kita. Antum lihat orang-orang yang menyampaikan ilmu di YouTube gitu kan. Argumentasi-argumentasi terkadang antum mungkin dengan sekian banyaknya yang didapat dari Instagram, dari WA dan sebagainya. Ilmu sumbernya dapat mudah sekarang. Tapi ketika kita akan memastikan apakah benar dalilnya, apakah benar istimbatnya, siapa ini orang yang menyampaikannya, mungkin hari ini itulah yang paling sulit, yaitu memverifikasi siapa orangnya dan memverifikasi apakah benar atau tidak kan itu. Ya. Sampai Nabi SAW mengatakan mungkin saja seseorang di paginya mukmin, sorenya telah kafir, karena begitu dahsyatnya fitnah itu. Dan mungkin saja sorenya masih beriman, paginya telah kafir. Apa katanya? Karena kecondongan manusia kepada dunia. Sejumlah orang menjual agamanya dengan kehinaan dunia. Dan ini fitnah. Nah, maka bagaimana kita itu bisa untuk menjaga keimanan ini? Maka judul ini menjadi judul, yaitu apa? Musahabatu ahlil iman. Bahwa kita diperintah Allah untuk berteman, berkumpul dengan orang-orang yang beriman. Kita akan lihat berbagai dalil dan bagaimana aplikasinya, implementasinya kita akan jelaskan. Coba apa dalam Quran? Selalu Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita agar kita duduk dengan orang beriman. Coba lihat Pak. Warka'u ma'ar raki'in. Kita diperintahkan ruku dengan orang-orang yang ruku. Menunjukkan kalau ruku sendiri, kalaupun bisa itu tidak akan istiqomah. Dan sulit untuk istiqomah dan sulit untuk sempurna. Bahkan kita dihitab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu
ma'as shodiqin. Jadi ada dua perintah, perintah bertakwa tapi plus perintah bertakwa bersama orang lain. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kalian duduk bersama, ikuti orang-orang yang benar. Ya, tafsirnya ini shodiqin bisa yang dimaksud di situ adalah Abu Bakar Siddiq, sahabat, orang berilmu, atau lebih umum sesama orang-orang mukmin yang benar imannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan juga dengan tegas dalam Quran pada surah Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sabarlah kalian. Sabarnya sendiri tidak, katanya. Bersama orang-orang yang mereka menyembah Allah, berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah di pagi dan sore. Yang mereka itu orang-orang yang mengharapkan wajah Allah. Kemudian Allah berkata, wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tutiman aghfalna qalbahu an dzikrina wa tabahawa wa kana amruhu furutah. Dan janganlah kalian memalingkan, jangan kalian berpaling, jangan kalian meninggalkan. Siapa? Mereka, orang-orang soleh itu jangan ditinggalkan dan jangan berpaling dari mereka. Ya, kalau berpaling dari orang soleh berarti kamu adalah ingin dunia, katanya. Dan janganlah engkau mengarahkan pandangan kalian. Janganlah kalian itu berteman dengan siapa? Dengan orang-orang yang Allah lalaikan hatinya dan mereka mengikuti hawa nafsu. Jadi lihat dalam ayat ini kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Taala, begitu Allah Subhanahu wa taala membimbing kita. Membimbing kita bahwa kita diperintahkan bersama. Ya, tidak boleh sendiri. Ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ustadz itu tidak boleh berdakwah sendiri. Ya. Dan tidak boleh berdakwah menyendiri. Kenapa? Karena contoh para nabi terdahulu, mereka pun tidak bisa berdakwah sendiri. Orang yang memiliki kekuatan fisik, siapa? Nabi Musa alaihissalam, fisiknya kuat, orang ditinju 1 kali itu mati. Batu yang orang lain diangkat 100 orang, beliau mengangkatnya sendiri. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk mendatangi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk mendakwahi Fir'aun laknatullah, ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk mendakwahi Fir'aun laknatullah, yang dikatakan innahu tagha, dia adalah hamba yang togut, melampaui batas, maka beliau meminta kepada Allah untuk ditemani oleh kakaknya, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Beliau berkata, qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu ayaktulun wa akhi Harunu afsahu minni lisanan Fa'arsilhu ma'iya rid'an yusaddiquni inni akhafu ayyukadzibun. Kata Nabi Musa alaihissalam, ya Allah, ya, coba utus bersamaku Harun alaihissalam. Beliau memiliki kelebihan daripadaku, katanya. Apa? Afsahu minni lisanan. Beliau lebih baik public speakingnya kalau sekarang.
Jadi public speaking-nya lebih oke. Karena dikisahkan bahwa Nabi Musa alaihissalam itu ya dalam satu riwayat bahwa ketika kecilnya itu di apa? Sama api gitu ya. Sehingga memiliki intonasi ataupun kosakata yang mungkin terkadang tidak terpahami gitu. Itu dalam kisahnya gitu. Sehingga ada doa itu apa? Ya. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli gitu. Tapi tidak saya akan jelaskan kisah secara sempurna karena bukan makomnya untuk jelaskan semua malam ini. Tapi di sini menunjukkan Nabi Musa alaihissalam yang memiliki kekuatan fisik disertai dengan wahyu. Ya, kemudian disertai dengan pertolongan Allah. Dan tentunya Allah menjamin untuk menolongnya. Masih meminta kepada Allah ada orang yang menemani. Menunjukkan berteman itu indah gitu. Kata para nabi, para rasul. Bahkan kalau kita melihat kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih pembantu bagi Nabi Hasalam dalam menyebarkan agama ini, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan Allah melihat ke penduduk bumi. Lalu Allah melihat hati Nabi SAW adalah manusia yang paling bersih. Maka Allah memilihnya menjadi Nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih kepada penduduk bumi. Kemudian Allah melihat para sahabat adalah orang yang paling bersih hatinya. Maka Allah Ta'ala menjadikan mereka sebagai teman Rasulnya. Untuk apa? Untuk menyebarkan agama ini. Untuk menyebarkan din yang mulia ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa kita tidak bisa bertakwa sempurna sendiri. Dan kita tidak bisa beriman dengan iman yang sempurna sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sejumlah ayat yang maknanya seperti ini. Pertama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ta'awun? Saling membantu, kemudian membangun kekokohan dalam takwa dan albir. Saya ketika akan menyampaikan albirru berupa ilmu, itu membutuhkan banyak orang ternyata gitu ya. Membutuhkan yang ngasih tiket dari Tasik ke sini gitu. Membutuhkan Ustadz Ferbri dan teman-teman yang yang memanage waktu di sini, di mana jam berapa gitu. Termasuk menemani saya makan. Ditemani makan. Oh, ini indah gitu ya. Bahwa melakukan kebaikan itu tidak bisa sendiri gitu. Mesti punya teman. Bertakwa juga tidak bisa sendiri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk istima wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita diperintahkan iktisam, istima gitu kan. Menunjukkan sulit kita berdiri apa? Sendiri. Bahkan kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan umat pilihan karena menunaikan peran terpenting dalam kehidupan manusia. Apa? Al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi menunjukkan semuanya khair. Dan dalil yang sangat faktual dalam kehidupan manusia apa? Kita diperintahkan salat berjamaah.
Jadi kita diperintahkan sholat berjamaah. Dan dalam sholat berjamaah itu ada unsurnya. Muadzin, imam, makmum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hadaratis salatu wal yu'adin ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Kalau datang waktu sholat, hendaknya ada orang yang jadi muadzin, mengasih tahu kaum muslimin waktu sholat. Dan hendaklah angkat imam salah seorang di antara kamu yang paling banyak bacaannya, paling banyak hafalannya, dan paling fasih dalam membacanya. Senantiasa disebutkan berjamaah. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, catat dengan tinta emas, ini saking indahnya kebersamaan. Para malaikat itu punya tugas-tugas yang berbeda. Tapi disebutkan oleh para ulama ada malaikat yang dinamakan siyahyun. Bukan malaikat terplain. Malaikat yang keliling dunia. Keliling dunia apa? Bahwa mereka mencari majelis-majelis ilmu. Mencari orang yang berkumpul. Yaitu halaqatul dzikr. Sehingga mereka mengatakan hallumu ilaina. Ayo ke sini ada majelis dzikir. Lalu mereka berdoa kepada Allah untuk bersolawat kepada orang yang menyampaikan ilmu dan orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Bahkan Allah mengutus malaikat turun dari langit menghadiri majelis yang di situ halaqatul dzikr. Ada orang yang istima sedang taklim. Berarti sangat dicintai kita kebersamaan itu. Ya, kebersamaan ini. Kemudian di antara hal yang faktual dalam kehidupan, catat para pemuda-pemudi yang belum nikah. Kata para ulama, sehebat apapun orang memiliki harta, kedudukan, ilmu yang banyak, sesungguhnya dia berada di jurang api neraka sehingga ia menikah. Ya. Apa kata Nabi SAW? Tidak ada pemberian yang lebih agung yang Allah berikan kepada seseorang setelah Allah memberikan iman yang melebihi istri yang solehah. Jadi kalau antum telah mendapatkan iman, telah mendapatkan ketakwaan, telah mendapatkan hidayah, maka tidak ada yang paling berharga dalam kehidupan manusia kecuali punya teman istri yang soleh. Dan dibalik untuk akhwat, yaitu apa? Suami yang soleh. Itu pemberian yang paling agung. Jadi kalau antum mendapatkan jabatan, mendapatkan upah gitu ya, yang di atas UMR 1000 kali lipat, lalu menyendiri, itu belum dikasih apa-apa tentang dunia ini gitu. Karena tidak ada kenikmatan dunia yang melebihi kenikmatan kita berkeluarga. Karena Pak Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, banyak hal yang akan tidak didapatkan oleh orang yang tidak menikah. Sampai Nabi SAW mengatakan, ya, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Nabi SAW mengatakan, dan dari daging yang kamu miliki ada sodakohnya. Apa? Sodakoh berjima. Ya. Bisa enggak sendiri berjima? Enggak. Berjamaah dapat pahala. Dengan istri. Ini nikmat ya. Nikmat kita itu berjamaah dengan orang-orang beriman. Ya, wa kunu ma'as shadiqin. Duduklah kamu dengan orang-orang saleh. Duduklah kamu dengan orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita tahu ayat, hadis, maka kita akan akhiri. Apa sih nikmat kita berjamaah dengan orang beriman?
nikmat berjamaah dengan orang-orang soleh. Ya. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tidak ada pertemanan yang abadi dan tidak ada persaudaraan yang abadi, kecuali persaudaraan itu dengan ahlul iman, dengan ahlul taqwa. Bahkan dengan istri pun akan berpisah nanti yaumul qiyamah. Istri dengan suami akan berpisah nanti yaumul qiyamah. Akan beda tempat gitu. Satu di surga, satu di neraka. Satu dapat bahagia, satu dapat celaka. Bahkan dengan bapak, bapak dengan anak, anak dengan bapak, anak dengan ibu. Itu tidak akan abadi. Semua orang yang sekarang melakukan apa? Kerjasama, baik untuk 2024 atau relasi-relasi kita dagang, maka ingat, semuanya tidak akan abadi kecuali kalau persaudaraan itu di atas ketakwaan. Apa kata Allah dalam surah Az-Zukhruf? Ya. Allah berfirman, itu 67, Al-akhila'u yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Semua orang yang bersaudara di dunia bukan karena iman, bukan karena tauhid, bukan karena Islam, maka hari ini kata Allah, ini maksud hari ini ketika kita berkumpul di Arsatil Qiyamah, maka semuanya akan jadi musuh semuanya. Kecuali persaudaraannya karena iman dan takwa. Maka kalau sekarang antum intima itu loyal. Loyal dengan Yahudi, loyal dengan Nasrani, loyal dengan kemaksiatan, lalu antum memiliki rasa teman, maka semuanya, semua teman-teman itu akan menjadi musuh kita nanti yaumul qiyamah. Ya. Maka yang akan dijamin berteman selamanya adalah orang-orang yang berteman dengan takwa, dengan kesolehan, dengan keimanan. Itu yang pertama ya. Indahnya kita duduk dengan orang beriman. Yang kedua, bahwa yang bisa menjadi sebab kita bisa istiqomah, yang bisa menjadikan kita bisa kuat dalam iman, dalam takwa, dalam berpegang teguh pada sunnah, itu adalah teman yang baik. Lihat dalam hadis ya, bahwa Nabi SAW mengatakan, kana fiman kama qablakum rajulun yaqtulu tis'atan wa tis'ina nafsan. Kata Nabi SAW, dulu ada orang yang membunuh 99 orang. Bayangkan ya, pembunuh berdarah dingin nih. 99 orang dibunuh gitu. Fa'arada an yatuba ilallah. Maka orang itu bertujuan untuk bertaubat kepada Allah. Fadalahu ila rahibin. Tapi langkah yang pertama tidak tepat. Dia datang kepada seorang rahib ahlu ibadah yang sempit ilmunya. Lalu dia bertanya, aku telah membunuh 99 orang. Adakah pintu taubat bagiku? Maka orang ahli ibadah tapi bodoh gitu ya. Dia mengatakan, mana mungkin engkau telah membunuh 99 ada pintu taubat. Akhirnya orang itu putus asa dan dibunuhlah si rahib itu. Sehingga yang terbunuh jadi 100 orang. Tidak lama kemudian dia terbetik lagi untuk bertaubat kepada Allah. Padallahu ila a'lami ahlil ardi. Maka ia ditunjukkan kepada orang yang paling berilmu dari penduduk bumi. Lalu dia bertanya, aku telah membunuh 100 orang. Adakah pintu taubat bagiku?
Maka orang alim itu bijak, dia mengatakan, apa yang menghalangimu dengan taubat? Karena Allah itu Maha Pengampun. Jadi yang kedua, bahwa faidah kita duduk dengan orang soleh itu menjaga iman dan istiqomahnya kita. Pada potongan hadis tadi, ketika datang kepada orang berilmu dan dia berkata, aku telah membunuh 100 orang, telah membunuh 100 orang. Adakah pintu taubat bagiku? Maka orang alim ini menjawab, apa yang menghalangimu dengan taubat? Ya, karena selama belum terbit matahari dari barat dan selama belum syakaratul maut, maka Allah membuka pintu taubat bagi semua hambanya. Tapi orang alim itu berkata, walakin la tarji ila baladika fa inna baladaka baladun su'in. Idhab ila baladin kadza wa kadza fa inna hunaka unasun ya'budunallah fa'budhu ma'ahu. Tapi orang alim itu bijak dan memberikan tuntunan, memberikan arahan yang tepat. Dia mengatakan, kalau kamu ingin bertaubat dan istiqomah dalam taubatmu sehingga tidak kembali lagi untuk melakukan perbuatanmu yaitu membunuh, kamu jangan pulang ke negerimu. Jangan pulang ke negerimu. Tapi berangkatlah ke negeri anu, di sana ada orang-orang soleh, maka beribadahlah dengan mereka. Maka akhirnya orang itu berjalan, kemudian orang ini meninggal dunia sebelum sampai ke tempat tujuannya, artinya kota yang dituju. Maka berseterulah dua malaikat, malaikat rahmat dengan malaikat azab. Kata malaikat azab, dia telah membunuh 100 orang. Kata malaikat rahmat, enggak, dia telah bertaubat dengan taubatan nasuha. Maka datanglah malaikat yang ketiga, lalu diukur di mana dia berada. Ternyata orang itu berada sejengkal tanah di negeri yang penghuninya ahlul ghair. Maka diambillah sama malaikat rahmat. Dari hadis ini memberikan satu pijakan bahwa berteman dengan orang soleh, dengan ahlul iman, itulah yang akan menjaga kita iman, takwa, istiqomah. Bahkan di sini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala disebutkan siapa ahlul imannya. Ahlul imannya di sini diberikan label lebih khusus lagi. Yang pertama ahlul iman yang setiap kita wajib untuk berteman dengannya adalah ahlul ilmi, orang yang berilmu. Ya. Jadi seyogianya bagi semua ahlul iman, bagi setiap muslim itu harus mau berteman dengan orang berilmu. Duduk bersama orang berilmu. Dekat dengan orang yang berilmu. Karena mereka adalah merupakan cahaya Allah yang ditebar di muka bumi ini. Siapa? Ahlul ilmu. Itulah hidayah yang Allah Ta'ala sebar di muka bumi. Ada di siapa? Ada di ahlul ilmu. Ada pada orang-orang yang beriman. Ada pada orang-orang yang berilmu. Kemudian yang kedua, siapa yang menjadi teman kita dari ahlul iman? Maka dalam hadis itu dikatakan adalah ahlul iman minas solihin. Yaitu apa? As-solihun min ahlil iman. Orang-orang yang soleh dari ahlul iman. Karena ketika orang itu ingin bertaubat, setelah datang kepada orang berilmu, orang berilmu masih ngasih tahu. Kalau kamu ingin istiqomah dalam taubatmu, jangan pulang ke negerimu. Yang di situ banyak orang-orang jelek. Banyak pembunuh. Kamu tidak mungkin istiqomah. Pergi ke sana dengan orang soleh. Menunjukkan.
Makanya bagi para pemuda, bagi para pemudi yang belum menikah hari ini, pastikan bahwa orang yang akan menjadi teman kita nanti dalam berumah tangga adalah orang yang soleh dan soleha. Makanya ketika datang seorang wanita kepada Nabi SAW dan dia mengatakan, aku telah dilamar oleh 3 orang dan aku belum menjawab satupun dari ketiga orang itu. Ini sosok laki-laki yang tidak layak jadi suami dan tidak layak untuk dipilih oleh para perempuan. Siapa nih? Catat nih, jangan-jangan kita bagiannya. Kata si Ahwat itu, ya Rasulullah, aku telah dilamar oleh 3 orang. Disebutin. Kata Nabi SAW, jangan sama si Fulan. Disebutkan si Fulan. Jangan, kata, kenapa? Dorob, ringan tangan. Ya, kata Nabi SAW, jangan diterima lamarannya. Yang kedua, syaitan, lidahnya kasar. Jangan diterima. Katanya. Yang satu apa? Pelit. Susah ngasih ke istri. Mewah sama customer. Kalau sama istri bawanya ke warteg gitu. Kalau sama orang lain, bawanya ke restoran ternama. Sehingga dia itu ternama. Orangnya baik katanya. Tapi baiknya sama orang lain. Dan kalau baik sama orang lain itu bukan asli akhlak, ya, itu tasonuan. Jadi kalau antum belum bisa baik sama istri, kalau antum berbahasa baik itu bohong itu ya. Akhlak yang bukan asli. Kalau diawali baik sama istri berarti akhlak asli gitu. Maka Nabi SAW mengatakan khairukum fi ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Lalu Nabi SAW mengatakan nikahlah sama si Usama. Usama ibnu Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, pemuda yang berkulit hitam. Fa innahu rajulun saleh, dia adalah orang yang soleh. Lalu dalam potongan hadis itu si wanita itu awalnya berat katanya. Untuk mencintainya nih. Tapi ini adalah petunjuk Rasul. Maka aku adanya mawadahnya, walaupun mawadahnya tidak ada, tapi aku dalam hatiku ada rahmah. Sehingga tidak lama kemudian dianugerahi anak. Dan hampir saja juga si Ahwat ini minta cerai. Gitu. Tapi dia berkata, aku telah merasakan nikmatnya katanya, walaupun nikah dengan yang kulit hitam. Nikmat apa? Nikmat dianugerahi anak yang soleh. Nikmat dari sikap-sikapnya yang soleh. Yang soleh, apa? Yang soleh, maaf betul. Nah, tipe laki-laki kan ada 4 kelompok ya. Yang punya mawadah dan rahmah gitu kan ke istrinya. Cinta dan kasih sayang. Tapi di antara kita ada orang yang punya mawadah tapi tidak punya rahmah. Itu biasanya laki-laki yang ego. Jadi sama istrinya cinta selama dia itu memberikan kebahagiaan kepada dirinya. Tapi kalau ada sesuatu pada istrinya tidak ada itu. Ada kelompok yang ketiga mungkin agak berat ini. Ada orang yang punya rahmat tapi tidak punya mawadah. Sejumlah di antara antum mungkin ada orang yang menikah awalnya nggak usah nador, yang penting soleha katanya. Setelah menikah gening tuh kok nggak cantik katanya. Tapi mau menyarikan, aduh ini soleha istri saya katanya. Dan udah punya anak, akhirnya dengan rahmat, mawadahnya berat. Ada, mungkin ada. Yang keempat paling jelek manusia, yang menikahi perempuan tanpa mawadah dan rahmah. Tidak ada cinta dan tidak ada kasih sayang. Nah, tapi dipastikan teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, teman yang soleh itu menjaga iman kita, menjaga keistiqomahan kita, sebagaimana diceritakan dalam hadis tadi. Cuma kalau saya akan menjelaskan teman yang soleh itu siapa? Catat ada 2. Ada teman soleh maknawi, bukan hissi. Teman yang soleh yang maknawi siapa? Ya, salafus soleh. Perkataan mereka, ucapan mereka. Orang-orang soleh terdahulu walaupun kita tidak ketemu.
Jadikanlah teman kita sejarahnya. Jadi kalau antum ingin istiqomah, baca sejarah orang soleh itu. Jadi teman kita dalam hidup ini, baca ya dalam kehidupan kita. Makanya kata Imam Auza'i, alaikum bi asari man salaf. Hendaklah engkau itu dengan mengikuti asar orang-orang soleh terdahulu, salafus soleh, ridwanullahi ta'ala alaihim. Ya. Kemudian apa lagi? Ya. Manhaj yang hak dijadikan teman hidup kita. Yaitu manhajnya salafus soleh ridwanullahi ta'ala alaihim. Sedangkan yang kedua adalah teman yang hakiki, hissi. Yaitu teman yang bisa berinteraksi dengan kita. Bisa duduk, bisa kita bertanya, bisa kita mencari solusi, meminta solusi. Siapa? Satu adalah, tentunya adalah ulama, orang-orang berilmu. Kedua adalah orang-orang soleh. Ketiga suami dan istri. Teman kita yang paling dekat. Dan ada teman yang bukan fisik manusia, yaitu apa? Quran, hadis-hadis Nabi, dan buku-buku para ulama. Jadikan teman buat antum, baca bukunya para ulama. Kenapa? Membaca Quran itu bahagia bagi kita. Makanya para ulama ketika ditanya, ada ulama ditanya, bagaimana sikap salafus soleh ridwanullahi ta'ala alaihim mereka dengan Quran? Maka jawabannya seperti antum sekarang dengan HP. Coba ya, istri lupa dibawa, pasti nggak usah lah, nggak apa-apa udah jauh kok. Tapi kalau antum ketinggalan HP, balik lagi gitu. Jadi kalau ditanya mana lebih mulia, istri atau HP? Antum bilang HP lebih mulia dari istri. Karena kalau ketinggalan istri biarin lah, nggak apa-apa, besok juga bisa lagi. Tapi kalau HP tertinggal itu pasti kita cari. Ya, jadi ini yang dinamakan teman yang soleh, gitu. Termasuk buku. Ya, teman antum baca Riyadus Sholihin, Arba'un Nawawiyah, baca Bulughul Maram, baca kitab-kitab para ulama, ini teman gitu. Dan itu menjaga iman kita, menjaga kesolehan kita. Ya. Jadi apa hikmah kita berteman dengan orang-orang soleh? Menjaga keimanan kita, keistiqomahan kita, sabat. Sabat itu tangguh ya dalam kebenaran. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, ingat ya, bahwa duduk berteman dengan orang yang saleh itu pahalanya banyak. Satu, nanti yaumal qiyamah akan dipanggil dalam martabat yang tertinggi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Jadi kalau antum berteman dengan orang soleh nanti dipanggil dalam kedudukan yang paling besar nanti yaumul qiyamah. Ya. Kemudian yang kedua akan mendapatkan doa para malaikat. Jadi kalau antum sering berziarah, ya kan berziarah itu meningkatkan iman. Lihat dalam hadis, ada seseorang berjalan, diikuti malaikat, mau kemana? Saudaraku di negeri anu katanya. Maka ditanya, buat apa kamu mendatangi si fulan di sana? Maka orang itu mengatakan, karena Allah, aku mencintainya. Lalu ditanya lagi, apakah karena dia pernah ngasih sesuatu sama kamu? Atau pernah punya jasa sama kamu? Enggak, lillah, karena Allah. Maka malaikat itu bilang kepada orang itu, sesungguhnya Allah mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai dia. Jadi duduk dengan orang soleh itu dicintai Allah.
Kemudian ketika kita berkumpul, mujalasah. Mujalasah bukan hanya taklim. Antum mujalasah mungkin mudzakarah, datang ke teman gitu. Maka itu akan diikuti dan didoakan malaikat. Dengan mengatakan apa? Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah ampuni dosanya, ya Allah rahmati. Gitu. Ini nikmatnya. Nikmat berteman dengan orang-orang soleh. Ya. Nikmat berteman dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian yang terakhir, kenapa para sahabat mengungkapkan ya satu ungkapan? Kata sejumlah para sahabat ngeluh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai baginda Rasulullah, kenapa katanya ketika kami duduk bersamamu, duduk dengan Abu Bakar mungkin ya, kami iman itu kuat, iman itu rasanya tangguh. Tapi ketika kami pulang ke kampungku, maka iman itu rasanya goncang, lemah. Maka Nabi SAW mengatakan, zalika sarihul iman. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau kamu mengaku itu berarti itu betul-betul kamu punya iman. Karena orang yang merasakan dirinya tangguh itu menunjukkan orangnya lemah sebenarnya. Tapi ketika orang merasakan imannya kurang, itu menunjukkan bahwa dia ingin bertambah imannya. Maka menunjukkan para sahabat saja, generasi terbaik itu. Yang maksiatnya mungkin belum nampak seperti kita hari ini, beda. Kita kan sejengkal tanah. Kita keluar dari masjid ini, maksiat udah ada di depan kita. Para sahabat saja ketika menyendiri merasakan lemahnya iman. Gitu. Apalagi kita kan itu. Apalagi kita. Sahabat saja merasakan lemah ketika menyendiri. Maka diungkapkan hayya nu'minu sa'ah. Ayo kita beriman sesaat. Artinya apa? Berkumpul. Istima. Ya, istima. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini, kita berkumpul ya. Dengan orang-orang soleh, berteman dengan orang-orang soleh. Ya. Dan pada poin terakhir ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempersaudarakan sahabat, muhajir dengan ansar, satu dengan yang lainnya. Bahkan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saking indahnya persaudaraan mereka dan menjaga iman mereka. Dalam Sahih Bukhari ada kitab bab dalam bab ilmu. Bab at-tanawub fi thalabul ilmi. Bab bergantian dalam mencari ilmu. Jadi mencari ilmu sampai bergantian itu sahabat itu. Yanzilu yauman wa anzilu yauman. Ini Umar yang ngomong dalam hadis Sahih Bukhari dalam kitab ilmu. Bab bergantian mencari ilmu. Kata Umar, kadang dia yang pergi dan aku ada kegiatan duniawi. Dan terkadang aku yang pergi, dia tidak pergi. Maka Umar mengatakan, jika aku pergi dan aku mendapatkan hadis dari Nabi SAW, maka aku mengetuk pintunya. Dan dia berkata, Umar berkata, hari ini aku dapat hadis ini. Disampaikan kepada temannya. Satu ketika katanya aku tidak hadir. Maka sahabat ini tergopoh-gopoh mengetuk pintu Umar. Gawat-gawat. Bahasanya. Tapi bukan bahasa Arab gitu. Itu agar orang Banjarmasin paham. Gawat-gawat. Ada sesuatu. Jadi waktu itu Nabi SAW diberitakan ada sesuatu dengan para istrinya. Menghajar istri-istrinya. Maka Umar radhiyallahu taala anhu cepat-cepat mendatangi putrinya Hafsah. Kebetulan salah seorang istri dari baginda Nabi SAW. Dan Hafsah ini diinginkan sama Utsman awalnya. Tapi berhubung Rasul yang ingin, maka semuanya mundur. Dan Utsman tidak menceritakan karena menjaga rahasia Nabi SAW. Tanya ke putrinya,
apakah nabimu, nggak disebutkan suamimu, yaitu adab ya. Apakah nabimu menceraikan istri-istrinya? Dan juga adab kepada anaknya, tidak mengatakan apakah nabi menceraikanmu. Nah ini kedalaman dialog dan pertanyaan yang tidak menyentuh hati. Sulit ya bagi kita ya, antum dengan saya juga sama lemah ya. Ngasih tahu ke istri ya lurus-lurus aja gitu. Sehingga pantas kalau sulit diterima ya. Mohon maaf. Tapi Umar itu Masya Allah cerdas. Beliau berkata, apakah nabimu menceraikan istri-istrinya? Tidak begini, apakah suamimu menceraikan kamu? Enggak. Beradab kepada nabi dan rahmat kepada putrinya. Tidak menuduh gitu ya. Maka kata Hafsah, tidak. Maka Umar mengatakan Allahu Akbar. Ya, fawaidnya banyak. Tapi kita ambil salah satu poin bahwa para sahabat itu berbagi ilmu untuk menjaga iman. Kalau antum, kira-kira malam ini teman yang tidak hadir bisa menyampaikan apa yang saya sampaikan tadi? Insya Allah. Tapi biasanya tadi lola kita itu. Loadingnya lama, beda dengan sahabat itu. Kalau ditanya ya Ustadz mah menjelaskan kebaikan, melarang kejelekan. Hanya itu yang bisa kita sampaikan. Kalau detail sulit ya. Kalau para sahabat sengaja menghafal gitu ya. Nah itu implementasi persaudaraan gitu ya. Sampai ilmu pun berbagi gitu ya. Nasihat pun apa? Berbagi. Barangkali demikian apa yang saya bisa sampaikan dan sisanya untuk pertanyaan. Bismillah, alhamdulillah. Indahnya pengajian malam ini, indahnya topik atau judul yang diberikan. Dengan judul ini ada pertanyaan, Ustaz. Mudah-mudahan menjawabnya menyegarkan, mengindahkan untuk pulang nanti. Atau ada beban atau tugas. Seolah-olah judul ini indahnya berkawan dengan yang beriman. Bayangan saya, di benak saya, pemikiran saya, ini kita memilah-milih kepada orang beriman saja. Sementara saya pagi tadi ada ngobrol-ngobrol dengan Ustaz yang lain. Kalau kita di lapangan, di lingkungan, itu banyak yang tidak sembahyang, ada yang tidak berdoa, ada yang tidak usul, ada yang riba, ada yang broken home, rumah tangga, ada yang tidak berdakwah dan sebagainya. Ku ampusakum alikunaro. Nah, mohon pencerahan, mudah-mudahan menambah keindahan hati saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, silakan satu lagi sebelum. Silakan. Tiga dulu. Yang sudah mengangkat tangan terlebih dahulu dari tadi. Silakan. Ya Ustaz, kami ingin memperoleh pencerahan yang lebih tentang sulitnya memverifikasi kebenaran tadi Ustaz. Ya. Di akhir-akhir ini kita melihat ada dua pendapat Ustadz Salaf yang agak berbeda gitu. Semuanya menurut saya kok benar semua ya, terkait dengan Palestina gitu Ustaz. Yang satu ketika kita dijajah kita belum kuat, kita harus hijrah. Yang satu menyatakan bahwa kita harus lawan karena di Indonesia juga pernah dengan bambu runcing pun kita lawan. Ya mohon apakah di Salafi ini enggak ada fatwa tentang terkait dengan Palestina atau terkait dengan yang lainnya mungkin mungkin 2024 dan lain sebagainya mungkin. Jadi sehingga kita tuh sama gitu. Mohon pencerahan. Terima kasih. Ya, satu lagi. Ya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Saya mau bertanya terkait dengan hadis pagi beriman dan sore kafir dan sore kafir paginya beriman itu Ustaz. Iya. Mungkin perlu dijelaskan lebih jauh terkait dengan makna kafir di situ, apakah yang dimaksud keluar dari agama Islam Ustaz? Iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, insyaallah. Tiga penanya. Ya. Bapak yang pertama kita harus pahami dulu bahwa memilih teman yang soleh tidak berarti kita i'tizal. I'tizal itu sama sekali kita tidak punya interaksi dengan orang-orang yang dianggap ada sesuatu dalam
agamanya. Bahkan orang beriman itu tidak berarti tidak bermuamalah dengan non-muslim. Tidak berarti orang beriman itu tidak bermuamalah dengan orang yang terjerumus kepada maksiat. Dan tidak berarti juga kita tidak bermuamalah dengan orang yang terindikasi punya pemahaman menyimpang atau dikenal dengan ahlu bid'ah. Kita harus bisa membedakan muamalah dengan mujalasah. Jadi para bapak, para ibu harus bisa membedakan antara bermuamalah dengan mujalasah. Kalau bermuamalah yang sifatnya kemanusiaan, maka orang beriman itu bermuamalah dengan siapapun. Bahkan Nabi SAW memberikan contoh muamalah dengan orang Yahudi, muamalah dengan orang-orang munafik, muamalah dengan orang-orang musyrik. Bahkan dalam surah yang ke-9, yaitu surah At-Taubah, di ayat yang ke-6, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jadi kalau ada orang-orang musyrik pingin bertetangga denganmu, beri kesempatan supaya mereka mendengar kalam Allah. Kita pun bermuamalah dengan semua orang, berdagang, interaksi, tolong-menolong dalam urusan dunia. Tapi tidak boleh mujalasah. Mujalasah itu duduk-duduk yang dalam kemaksiatannya, duduk-duduk dalam kekafirannya, duduk-duduk dalam kebid'ahannya. Itu tidak boleh bagi orang beriman. Karena disebutkan dalam hadis al-mar'u ala dini khalilihi, bahwa agama seseorang akan dipengaruhi dengan temannya. Jadi dua sisi ini yang harus ada pada diri kita. Antara kita istiqomah menjaga iman, antara kita baik muamalah. Itu harus sejalan bagi ahlus sunnah, salafi, kaum muslimin. Itu harus begitu. Makanya orang-orang kufar Quraisy itu mengenal dari Nabi SAW muamalah yang baik gitu. Tidak pernah berdusta, tidak memutuskan silaturahmi, selalu membantu. Itu karakter Nabi SAW yang dikenal oleh para orang-orang kufar Quraisy. Dan dari situlah mereka meyakini kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW walaupun mereka tidak mengikutinya gitu. Jadi dari sisi itu, ya dari sisi itu kita bermuamalah, kaidahnya. Ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan perintah Allah. Ini diingatkan kita dengan ayat tadi yang Bapak bacakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Bahwa kita tidak boleh melupakan hak keluarga dan kita tidak boleh melalaikan kewajiban kita kepada keluarga. Kewajiban kita kepada keluarga, istri dan anak bukan hanya memberi makan dan minum. Semua orang bisa gitu. Insya Allah orang yang jauh dari agama pun masih menunaikan tugas itu gitu. Tapi yang kedua adalah kita punya perhatian untuk membimbing agama istri kita, agama anak kita. Para ibu, para bapak, catat dengan tinta emas nasihat saya hari ini. Jangan Anda pernah bertanya berapa uang yang dikeluarkan untuk anak. Dan jangan pernah mengeluh seberapa berat mendidik anak. Kenapa? Karena anak itu adalah kita. Dan amal anak adalah untuk kita. Bahkan tidak ada pembendaharaan yang dimiliki manusia yang melebihi pembendaharaan anak yang soleh-soleha. Antum punya uang miliaran, harta triliunan. Antum meninggal dunia belum tentu setelah itu berguna bagi antum setelah meninggal. Tapi kalau antum meninggalkan 10 anak yang soleha, 10 anak yang soleh-soleha,
katakanlah setiap hari wudhu 5 kali, maka berarti dalam setiap hari antum mendapatkan 50 pahala wudhu. Kalau anak antum sholat wajib aja 5 kali, berarti 50 sholat dalam setiap hari. Dalam setahun adalah 15.000 sholat mengalir kepada kita. Anak antum istighfar sehari, setiap sholat sekali, berarti 50 istighfar, berarti 50 dosa antum dihapus Allah. Dari dosa-dosa kecil dengan sebab anak kita. Makanya saya sering ketika parenting ibu-ibu, jangan tanya berapa bayar di sekolah ini. Antum mengeluarkan uang untuk menyekolahkan anak sehingga menjadi soleh-soleh, itu enggak. Bahkan catat juga dengan tinta emas tambahannya. Jangan pernah meminta balas jasa dari anak. Ketika antum memberikan sesuatu kepada anak, antum menyekolahkan anak lalu bilang, hati-hatinya nanti kalau kamu udah kuliah, udah lulus kerja, perhatikan ibu, perhatikan bapak. Nggak usah gitu. Anak yang soleh tidak diminta pun pasti gitu ya. Ya kalau obsesi tadi itu kadang rusak. Nah ini poin pertamanya. Yang kedua, ahli sunnah tidak ikhtilaf insya Allah. Kalaupun ikhtilaf dalam perkara-perkara yang istihadiyah. Nah, sekarang tentang Palestina, tidak ada orang yang punya akal yang sehat kecuali mendukung saudara kita di Palestina. Maka jangan bertanya tentang hijrah atau bukan hijrah, karena ya, bertanya hijrah ataupun tidak hijrah itu tidak masuk akal dan tidak masuk akal sehat. Dan orang yang memperdebatkan judul itu juga orang yang tidak sehat akalnya. Makom antum sekarang adalah mendoakan, antum punya uang adalah sodakohkan. Dan jangan bertanya dan jangan ikhtilaf tentang itu. Makomnya bukan makom itu. Adapun sempat ada fatwa ulama yang mengatakan hijrah dulu. Ya. Kalau ulama beristihad maka dapat 1 pahala. Kalau kita ikhtilaf tidak dapat pahala. Ya. Ulama yang pernah beristihad menganjurkan, dan itu pun perlu diteliti apakah yang dimaksud dengan hijrah itu keseluruhan ahlu Palestina atau di saat itu fatwa itu adalah mungkin hanya sebagian Palestina yang ada konfliknya, kemudian pindah dulu gitu. Jadi tidak ada yang perlu kita ikhtilafkan. Kewajiban kita mendoakan, antum punya uang sekarang infakkan, titipkan kepada lembaga yang terpercaya. Ya, gitu. Dan qadiyah Palestina juga jangan bertanya Hamas ataupun Fatah, karena qadiyah Palestina itu adalah qadiyah umat Islam, masalah kewajiban umat Islam. Pemimpin-pemimpin umat Islam dihitab sama Allah, kita sebagai individu diperintahkan berjihad secara umum. Untuk apa? Untuk memerdekakan Palestina, untuk memerdekakan Masjidil Aqsa, untuk memerdekakan Baitul Maqdis. Gitu. Jadi itu adalah sangat penting untuk kita pahami. Dan apa yang saya sampaikan tadi malam, semua orang mukmin itu dikaitkan dengan negeri itu, keimanan bahwa itu adalah tempat. Dan kita sebagai bangsa Indonesia kalau ditanya kenapa kita membela Palestina, jawabannya 2, sederhana. Mereka muslim, saudara saya, al-muslim ahul muslim, al-mu'min ma'al mu'min kal bunyan, al-mu'min ma'al mu'min kal jasadil wahid. Ketika mereka dapat sakit, kita pun sakit.
Ketika mereka butuh bantuan, kita pun perlu memberikan apa? Bantuan. Kullu abdin talah taqdili sadaqati. Yang kedua, kita sebagai bangsa yang identik dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu mengamanatkan penjajahan di seluruh penjuru dunia harus ditiadakan. Jadi saya ini menolong Palestina karena saya Pancasilais gitu. Itu yang harus paham itu ya. Dan anil soal, tinggalkan dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Dan tinggalkan pertanyaan-pertanyaan itu, mafi faidah. Tidak ada faidah bagi antum. Tidak usah bertanya itu lagi gitu maksudnya. Ustaz, apa yang saya lakukan ini hari ini, itu aja pertanyaannya. Ini loh, lakukan ini ya yang terbaik. Apalagi kata bahasa yang lain itu jangan omong doang gitu. Orang lain udah meninggal dunia kok kita mempermasalahkan tentang sisi lain. Ya, itu yang perlu kita pahami, dan ini nasihat ya, nasihat. Kalau bagaimana kita memverifikasi ilmu itu duduk dengan orang berilmu. Di sini ada Ustadz Ahmad Zainuddin, di sini ada Ustadz Haikal, di sini ya, saya nggak paham, nggak tahu semua ya nama-namanya. Tapi alhamdulillah, dulu saya ke sini masih pada di Jamiah Islamiyah tahun 2007. Sekarang udah banyak ustadz di sini. Antum duduk di majelis, apa yang antum meragu dari YouTube, datangin ustadz itu, datangi mereka dan klarifikasi apa yang didengar oleh kita. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga lupa. Hadis. Ya. Hadis tadi yusbihu rajulun mu'min wa yumsi kafir. Itu maknanya multi. Artinya tidak hanya kafir, murtad, tapi berbagai sisi. Bisa maknanya itu yang tadinya taat jadi maksiat, yang tadinya ahli sunnah menjadi ahlu bid'ah, yang tadinya Islam bisa jadi apa? Murtad. Jadi itu semuanya gitu, tidak hanya maksudnya apa? Kafir dalam arti murtad, tapi itu yang paling apa? Jauhnya, yang paling apa? Berbahayanya gitu. Allah taala alam. Ya, silakan. Baik. Sekarang kita berikan kesempatan kepada sebahagian ummahat, karena waktu kita kurang lebih 5 menit lagi untuk menyampaikan satu pertanyaan dari kalangan jamaah para ummahat, kaum mukminat muslimat di belakang sana. Silakan, ada? Baik, lamun kadada ulun akan menyerahkan pertanyaan secara tertulis insyaallah. Sekali lagi, ada dari kalangan jamaah bibinian di belakang sana? Baik, mohon maaf Kang. Bismillah. Betapa indahnya ketika dalam satu keluarga bisa menjalani kehidupan di atas manhaj yang hak. Namun betapa sakit hati ketika dalam satu keluarga mempunyai jalan manhaj yang berbeda-beda. Anak berbeda atau istri, ayah dan sebagainya. Mohon nasihatnya. Ya, betul bahwa kenikmatan ketika Allah menganugerahkan kita kebersamaan dalam iman, dalam takwa. Tapi jangan bersedih gitu ya. Karena Allah telah memberikan contoh dalam Al-Quran. Dan Al-Quran telah memberikan bimbingan. Kita kasih contoh ya, dalam Quran suami istri, anak dengan bapak. Ada suami dengan istrinya, sama-sama ahlu tauhid, mukmin. Nabi Ibrahim dengan kedua istrinya. Ya, itu jelas. Keluarga Imran, sekeluarga ahlul iman. Tapi ada yang suaminya soleh, istrinya tidak soleh. Tidak soleh. Nabi Lut dengan Nabi Nuh alaihi wassalam. Ada yang dibalik istrinya soleha, suaminya kafir. Aisyah
suaminya Fir'aun laknatullah. Bahkan Allah Ta'ala mengasih sejarah orang yang sendiri, yaitu Maryam alaihissalam. Lengkap Quran itu. Kita diberikan contoh-contoh untuk hidup gitu. Kemudian bapaknya soleh, anaknya soleh. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, Nabi Ishak. Ada yang bapaknya soleh, anaknya tidak soleh, kafir bahkan. Siapa? Nabi Nuh dengan anaknya. Ada bapaknya soleh, anaknya maksiat. Nabi Yakub dengan anak-anaknya sebelum kan melakukan maksiat, membuat rekayasa untuk saudaranya Yusuf alaihissalam, lalu diedukasi gitu ya. Ada yang kedua-duanya apa? Tidak soleh, banyak dalam Quran. Jadi kita udah dikasih contoh gitu. Kasih contoh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Sejarah semuanya berbeda. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan edukasi. Edukasi itu cara kita bagaimana hidup ini. Ya, kalau ditakdirkan bapak seperti ini, kita bagaimana kan itu. Kalau istri seperti ini, kita bagaimana. Kalau anak seperti ini, kita bagaimana. Ya. Dalam Quran udah diberi pijakan cara kita itu berdakwah, cara mendekatinya. Tapi saya ingin mengakhiri di malam hari ini ya, bahwa ahli sunnah dalam berinteraksi dengan semua orang yang berbeda dengan kita itu dituntut memiliki kesabaran, memiliki kelembutan, memiliki sifat kasih sayang, dan memiliki ketangguhan dalam berinteraksi dengan semua kondisi-kondisi hari ini. Kenapa kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memberikan contoh-contoh gitu. Saya berikan contoh 2 di sini sebagai kalimat terakhir, mohon maaf. 1 menit atau 2 menit. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang yang salah, ditakdirkan waktu itu diberikan pelajaran. Berbeda dengan para sahabat. Sahabatnya diedukasi. Ada Arab Badui kencing di masjid. Maka para sahabat memburunya dan akan mengusir. Tapi Nabi SAW memanggil seluruh sahabat. Beliau mengatakan, da'hu hatta yakdi bawlahu. Biarkan dulu sehingga selesai kencingnya. Innama bu'istu muyassirina la mu'assirin. Kalian ini diutus seperti aku diutus. Kalian diutus bukan untuk membawa kesulitan untuk orang, tapi membawa kemudahan. Kemudian orang itu diedukasi. Si Arab Badui itu dipanggil. Lalu Nabi SAW berkata, tidak begini, dasar kamu kampungan, nggak tahu adab, kencing di masjid. Tidak dengan bahasa itu Nabi SAW. Beliau mengatakan, inna hada al masjidu la yaslu fihi qadaratun wala najasat wa inna mali ta'lim wa salat wa dzikr. Nabi SAW mengatakan, wahai fulan, masjid ini tidak layak untuk kotoran dan najis, tapi masjid ini untuk sholat, untuk dzikir, untuk belajar. Maka disebutkan sejumlah para ulama, rawi, bahwa Arab Badui itu mengatakan, Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, yang lembut, yang galak-galak jangan.
Nah ini artinya apa? Kelembutan itu. Ya, kemudian hati gitu ya. Terakhir, ya ini yang perlu ya antum dengan saya. Gitu. Gimana sih gitu ya? Ketika ada pemuda yang muncul dari pintu, dia berkata, Muhammad, saya ingin masuk Islam, tapi ingin tetap berzina. Gitu. Ingin masuk Islam, tapi dibolehkan berzina. Maka sejumlah para sahabat ya, menghardiknya. Tapi Nabi SAW mengatakan, biarkan dia itu ada di sampingku. Dipanggil, disuruh mendekat. Disuruh duduk. Dan Nabi SAW tidak ngatain hal apa-apa. Tapi Nabi SAW berdialog. Melakukan 3 hal. Pertama, komunikasi non-verbal. Didekatkan fisiknya. Dipegang badannya. Lalu ditanya, masuk logika. Kamu punya ibu? Punya. Punya saudara perempuan? Punya. Punya bibi? Punya. Lalu Nabi SAW bertanya, bagaimana kalau ada orang yang menzinahi ibumu? Dia katakan, saya jaminannya. Kalau bisa saya bunuh orang itu. Dia tidak setuju. Dengan adik kamu, kakak kamu tidak setuju. Dengan saudara kamu tidak setuju. Maka kata Nabi SAW, demikian juga orang tidak menyenangi kamu. Sebagaimana kamu tidak menyenangi mereka. Lalu Nabi SAW ya, mendoakan orang itu. Disentuh hatinya. Allahumma gfir dhanbah wa tahhir qalbah wa hasin farjah. Ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, bersihkan hatinya. Ya Allah, jaga farjnya. Didoakan. Maka orang itu mengatakan, hari ini aku bersyahadat dan demi Allah aku tidak pernah akan masuk melewati pintu-pintu perzinahan. Sampai pemuda itu dikisahkan ya, dalam akhir hayatnya, bahwa pemuda itu atau orang itu tidak pernah masuk ke pintu yang wanita suka masuk ke pintu itu. Saking menjaganya. Setelah dia masuk Islam. Nah ini buah dari apa? Buah dari rahmat. Buah dari kelembutan. Buah dari kasih sayang. Ya, dan dakwah dalam kondisi-kondisi seperti hari ini, dakwah dalam kondisi fitnah, dalam kondisi sedikitnya ahlul khair, maka kita memerlukan kelembutan, memerlukan dialog yang baik gitu ya, dengan semua orang yang berbeda dengan kita. Tingkat kesabaran kita harus ditingkatkan hari ini. Ya, wallahu taala alam. Demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kita di dunia dalam iman dan mempersatukan kita yaumul qiyamah di surganya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.